Baik teman-teman, paham kan? Jadi ketika dilakukan reformasi total sesuai dengan instruksi Bapak Prabowo, tapi reformasinya kok cepat kali langsung dimutasi-mutasi ya. Seharusnya tokoh masyarakat memang tokoh-tokoh penting ya yang ada di dalam, bukan orang yang berada di lingkarannya Pak Jokowi. Kalau tahu juga seperti itu, nggak bakalan ada gunanya reformasi polisi. Coba belajar dari Presiden Georgia, Pak Prabowo, lakukan reformasi, bubarkan dulu, tutup dulu, atau istilahnya vakumkan dulu, baru pilih bentuk yang baru. Itu baru betul. Dan undang tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pemuda yang kemarin Rismon Sianipar membongkar perihal tragedi KM 50, tragedi Pina Cirebon, tragedi Jessica Wongso, tragedi Sambo dan sebagainya. Apakah memang reformasi ini hanya reformasi untuk menyatakan kepada masyarakat kami peduli? Bagaimana teman-teman? Reformasi kok mutasi? Sebelum dilakukan reformasi jangan mutasi dulu ya, karena kami tahu juga, apalagi teman-teman ya, sedikit paham tentang aparat kepolisian karena masing-masing cerita ya, dari sesama aparat kepolisian menceritakan bahwasanya untuk mendapatkan atau mutasi itu bukan gampang. Dan mungkin juga ada ya, menurut teman-teman subscriber, ada yang masuk kepolisian dengan ya mungkin dengan berbagai cara ya. Jadi reformasi yang dilakukan seharusnya oleh Pak Prabowo bukanlah reformasi yang dianjurkan oleh seperti yang dilakukan oleh Bapak Listio Sigit. Kapolri, copot dulu reformasi atau vakumkan dulu ya, agar bisa memang benar-benar apa yang diinginkan oleh masyarakat. Reformasi kalau hanya mutasi itu apa? Toh juga itu orang-orangnya. Ya, jadi kalau menurut anak Medan bersuara, lakukan reformasi total mengenai pendidikannya. Apakah cukup dengan 9 bulan? Mengenai mutasi, apakah mutasi tersebut memang layak untuk dilakukan atau ada hal-hal tanda petik yang memang membuat dia mutasi? Karena seperti yang saya katakan di awal, ketika ada orang bercerita untuk mendapatkan satu jabatan, apalagi jabatan tersebut basah, wow, tentu dia harus berhadapan dengan segalanya. Jadi, kalaulah bisa, menurut anak Medan bersuara, reformasi itu harus global, bukan mutasi. Ya, jadi reformasi itu jangan hanya sejengkal, tapi total global. Undang tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh pemuda untuk bisa dimintai keterangannya mengenai perihal reformasi aparat kepolisian atau institusi Polri, agar Polri bersama rakyat, agar apa yang disampaikan oleh Polri mereka mengayomi, artinya melayani masyarakat dan sebagainya. Dan kalau disuruh atau berkomentar, kita minta komentar dari seluruh rakyat Indonesia, pasti semua itu tidak ada yang positif, selalu negatif, karena pernah merasakan, bahkan saya sendiri pernah merasakan sesuatu yang memang sangat-sangat merugikan masyarakat Republik Indonesia. Bagaimana teman-teman? Semoga channel ini ataupun postingan ini walaupun pendek, namun kiranya berguna buat kita untuk bisa mengawasi reformasi kepolisian. Karena kalau salah, harus kita katakan salah. Reformasi bukanlah mutasi. Salam perjuangan. Hidup rakyat Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. Sebenarnya apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi, dia pernah mengatakan di depan media ya, bahwasanya dia juga memberitahukan kepada semua relawannya untuk mendukung Prabowo Gibran sampai 2 periode. Kok sampai sebegitu ya? Dan kok baru lagi 1 tahun untuk melakukan pemerintahan. Dan ini pun juga belum ada apa-apanya, apalagi wakil presiden sampai saat ini juga ijazahnya belum kita ngerti ya. Sampai-sampai ada yang menggugat 270 lebih triliun. Sampai sebegitu parahnya, teman-teman. Jadi, apakah memang Pak Jokowi ini mau balik lagi? Tapi memang benar, kalau dia tidak mempertahankan kekuasaannya, game. Karena apabila terbukti ijazah Pak Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka memang terduga palsu, ya selesai, habis.
Tapi ini akan tetap dijaga, makanya dia tetap menjaga bagaimana Gibran tetap menjadi wakil presiden, bila perlu menjadi presiden, seperti yang dikatakan oleh beberapa para pakar-pakar yang kemarin ya, mengatakan atau dari Rocky Gerung, Gibran Jokowi. Namun kita dengar dulu teman-teman dari abang kita Andrian Napitupulu ketika berdebat dengan relawan Bara JP. Terus kita ini apa? Diminta bayar pajak doang tapi kagak dipikirin. Kan itu yang ada dalam kepala mereka. Mereka beli apa-apa bayar pajak, tapi mereka bilang, ayo dong negara, pikirkan dong setelah saya lulus bagaimana. Setelah saya lulus saya kerja di mana, gaji berapa. Kan sesederhana itu yang mereka minta. Di programnya Pak Prabowo gitu. Oke, jadi tidak ada keretakan. Tidak ada keretakan. Terjadi. Nah, Kalau Bang Adian, Bang Adian, silakan. Ini yang saya bilang tuh selalu kontradiktif. Rumah Jokowi selalu penuh orang. Betul. Oke, orang tuh ngapain? Menyampaikan cerita tentang kehidupannya, perjalanannya, pekerjaannya dan sebagainya. Lalu Jokowi ngomong apa? 2 periode ya. Kan nggak nyambung gitu loh. Oh, nggak yang ngomong ke orang itu saya juga. bayangkan itu ada petani datang, lalu dia bercerita pada Jokowi tentang pupuk, ada buruh datang, dia bercerita tentang upah yang belum mencukupi hidupnya, lalu mereka berharap Jokowi menyampaikan itu. Poin satu tadi sebentar, itu, Bung Adian, yang ketika dibahas Jokowi dengan bicara, dia minta paket Prabowo Gibran 2 periode. Nggak nyambung, tapi sudahlah. Itu problem kalian yang harus jadi menurut Abang sebenarnya ada keretakan atau nggak dalam hubungan di tengah isu ada reshuffle kemarin? Pasti ada sesuatu. Oke, pasti ada sesuatu. Seperti apa sesuatunya itu sejarah akan menjawab. Tapi saya ingin menyampaikan yang dibilang Ferdian tadi. Apa sih? Dia mungkin yang bilang begini, banyak gedung terbakar kemarin. Banyak anak muda yang sedang galau nih. Setelah saya lulus kerja, apa? Gaji berapa? Bagaimana mempertanggungjawabkan banyaknya biaya pendidikan keluar itu pada orang tua saya. Bagaimana kemudian saya harus melanjutkan ke sini dan sebagainya. Di tempat yang lain banyak petani yang kemudian bingung, desanya masuk kawasan hutan, lahan pertaniannya masuk kawasan hutan. Di tempat yang lain ada kemudian kepala desa yang bingung karena desanya juga masuk kawasan hutan. Banyak kebingungan. Oke, ini baru sebulan ke-11. Baru bulan ke-11. Kayaknya jangan gitu-gitu banget lah, langsung bicara pemilu. Ibu apa tadi yang Ibu Titi ya? Juga bicara yang sama. Partai politik saja belum bicara itu. Sudah Bang. Gitu loh. Duluan partai politik. Yang mana? Loh, partai-partai Golkar. Iya, sudah bilang kan tadi kan Bu Titi kan bilang bahwa terlalu cepat. Pimpinan DPR bilang jangan dululah. Kita masih punya problem. Gini, problem Indonesia hari ini bukan siapa paket 2029. Problem Indonesia hari ini memastikan mereka lulus dapat kerja. Memastikan upahnya pantas. Memastikan anak-anak yang usia sekolah SD, SMP, SMA mampu membayar sekolahnya. Itu problem mereka. Problem mereka bukan siapa paket 2029. Kalau seorang negarawan, dia akan menjawab problem-problem rakyatnya, bukan problem anaknya. Tapi politisi selalu akan berbicara tentang pemilu ke depan. Wajar nggak mereka kecewa? Wajar nggak? Terus kita ini apa? Diminta bayar pajak doang tapi kagak dipikirin. Kan itu yang ada dalam kepala mereka. Mereka beli apa-apa bayar pajak, tapi mereka bilang, ayo dong negara, pikirkan dong setelah saya lulus bagaimana. Setelah saya lulus saya kerja di mana, gaji berapa. Kan sesederhana itu yang mereka minta. Tiba-tiba jawabannya apa? Ada bapak bangsa yang jawab, udah 1 paket aja 2009. Itu nggak menyelesaikan persoalan. Saya bisa respon. Itu adalah menyambut pernyataan Ferdian yang sepertinya kita anggap merepresentasikan mereka di sini, tapi yang bisa bicara Ferdian karena dia duduk di situ. Ferdian. Sebentar dulu. Oke. Jadi bukan jangan kemudian ini manipulatif. Jangan dong kemudian kita takut bicara di sini. Beda sedikit. Terus kenapa? Lu nggak berani? Beda sedikit. Manipulatif. Bung Harun abang kita ini beda juga. Wah ini yang mau memecah belah.
Janganlah. Ya, opini itu harus Sebentar. fair, Bung. Sebentar. Opini harus Berhentilah menjadi tiran yang mengintimidasi kita dalam ruangan ini. Nggak ada Tolong. intimidasi. oke? Masa sekelas Kalau- Adian kita mau intimidasi? Bukan, Itu kalau mustahil begitu- itu. Sekelas Prof Harun, Bukan. Masa Refli Harun masuk semua kalau omongan Bang intimidasi. Adian, Bang Refli kami Sebentar. aminkan. Sebentar. Sementara Kalau narasi begitu, kalian adu domba. menurut saya- Fantasi kalian framing. menurut saya Fantasi kalian manipulatif. Masa Karena semua harus kami aminkan? Yang enggak juga. enggak juga kamu harus diintimidasi. Ya. Yang mana tidak berani, intimidasi, tidak berani. Bang? Nah, Enggak, sekarang mahasiswa maksud ini gua- sebenarnya punya pandangan sendiri yang sudah nggak mungkin kita bisa intimidasi kepala-kepala adik-adik mahasiswa Apalagi ini. seorang adik. Nah, mereka maksud sudah gua- matang dalam mengambil sikap. Saya Makanya yakin gue itu. mengambil Oke, yang baik. netral. Gue ambil pernyataan Ferdian tadi tentang bagaimana dia sebagai generasi muda merasakan situasi ketidakpastian masa depannya, dan mereka butuh ada elit politik, ada bapak bangsa, ada tokoh bangsa yang berbicara tentang itu. Jokowi sudah ngomong itu. Sebentar. Pernyataan kemudian nanti 2009 tetap bareng ya, kira-kira begitu. Kok nggak menjawab persoalan mereka? Oke. Itu yang disampaikan oleh Ferdian tadi. Kalau gua boleh menerjemahkan, kalau salah gua minta maaf. Tapi kira-kira seperti itulah. Ya. Kenapa? Karena kita pernah dalam usia mereka. Betul. Saya pernah dalam ketidaktahuan, kegamangan, kekhawatiran setelah lulus bagaimana. Semua yang, dan sekarang giliran mereka. Mereka berharap yang lebih dulu melalui proses itu, jawab dong kekhawatiran kami. Jangan menjawab kekhawatiran seorang bapak terhadap masa depan anaknya, tapi jawablah kekhawatiran anak-anak bangsa yang ada di sini. Nah, itu yang Jadi, tadi. Apa yang bisa kita simpulkan ketika kita mendengar di salah satu Kompas TV, ya, narasumbernya Andrian Apitupulu salah satu, dan tokoh-tokoh termul. Pastilah sedikit dibicarakan tentang Pak Jokowi langsung seperti api, kusas, bicara tanpa narasi. Apa yang dikatakan oleh Andrian, seharusnya yang dipikirkan pemerintahan sekarang itu bagaimana menyediakan lapangan kerja seluas-luasnya, sebesar-besarnya, seperti yang dijanjikan ketika masa Pilpres, ya. MBG makan bergizi gratis, tapi masih ada mungkin yang kita dengar keracunan dan sebagainya. Artinya perlu evaluasi kembali, ya. Jadi apa yang dikatakan oleh Andrian itu masuk akal. Gak perlulah harus takut Pak Jokowi. Tapi memang benar juga ya, dia akan mempertahankan kekuatannya, kalau tidak habis, ya. Apalagi sampai saat ini. Coba Richmond dan kawan-kawan sudah menerbitkan buku Jokowi Was Viper berbahasa Inggris dan berbahasa Indonesia. Kenapa mereka tidak ditangkap? Pencemaran nama baik loh, ijazahnya palsu kata mereka. Kenapa tidak ditangkap? Hah? Kenapa tidak seperti dulu ketika Bambang Tri dan Gus Dur ketika membahas Jokowi undercover di salah satu podcast mereka, tertangkap, diadili. Coba sekarang Richmond dan kawan-kawan ditangkap. Yang kemarin katanya sudah penyidikan, ke tahap penyidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Tapi kenapa tidak ditangkap? Hayo, ngomong dong kalian para termul-termul. Jadi, apa yang dikatakan oleh abang kita Andrian Apitupulu, jangan takut kalian, hei relawan-relawan. Mari kita kerjasama dulu, membantu pemerintah, mengawasi tugas pemerintah, mengawasi agar jangan sampai terjadi korupsi. Itu yang harus kita lakukan. Penyediaan lapangan kerja. Jangan nanti sampai anak-anak kita tamat kuliah, toh juga sama saja, gak ada pekerjaan. Jadi teman-teman, itulah kenapa Pak Jokowi mempertahankan kekuatan agar tidak terbongkar apa yang pernah dilakukannya. Jadi teman-teman, seperti yang dilakukannya, ya paling bagi sembako. Baik, kita dengar lagi apa yang dikatakan oleh Kompas TV melalui Refli Harun. Jika ijazah Jokowi dan Gibran terungkap, the end. Ini dia. Yang jangan-jangan yang takut Kompas TV ya kan? Enggak. Karena kita diundang di sini untuk membahas ya, maka saya menghormati Kompas TV yang melihat ini adalah sebuah bahasan politik yang menarik untuk dibahas, kan itu. Jadi ada pernyataan dari seorang Jokowi. Saya hormati dia sebagai mantan presiden. Pernyataan dari Bu Mega, dari Jokowi, dari SBY, itu kan pernyataan-pernyataan yang tentu akan jadi highlight ya kan. Jadi biasa saja. Tetapi begini,
kita harus melihatnya dari sisi analisis politiknya. Nah, analisis politiknya begini. Apakah ketika Jokowi menyampaikan ini, dia dalam kondisi yang pede atau dalam kondisi yang tidak yakin sesungguhnya? Kan itu yang paling penting, psikologi di balik itu. Kalau dikembalikan kepada Andreas Pereira, wah ini kelihatannya dia mau menghindari masalah, ya kan, dengan tetap memegang atau memeluk Prabowo Subianto. Maka kita harus lihat itu. Apakah dia cukup pede sehingga dia ngomong, saya minta, kalau bahasanya gitu kan, Prabowo tetap dengan Gibran, atau dia mengharap, wah mudah-mudahan Prabowo tetap memakai anak saya dan lain sebagainya. Misalnya begitu. Nah, saya melihat ada dua hal ya. Pertama, bahwa yang tidak bisa dimungkiri adalah penguasa yang tidak berkuasa lagi, kekuasaan itu makin lama akan makin surut. Itu tidak bisa dimungkiri, itu kan sudah hukum alam. Maka kita lihat reshuffle misalnya, walaupun reshuffle tersebut ada kontroversinya misalnya, setelah dicopot diangkat lagi jadi komisaris misalnya. Hari ini berkunjung ke Solo misalnya untuk melapor dan lain sebagainya. Tapi kita melihat bahwa Prabowo sudah mulai sedikit demi sedikit melakukan pergeseran-pergeseran. Yang paling kentara adalah bagaimana pengelolaan dan penguasaan BUMN di situ. Karena itulah yang namanya pundi-pundi uang negara. Jadi dia tidak ingin lagi ada dualisme, ya kan? Dualisme pengaruh. Dia pengen satu pintu, dan itu adalah Danantara BUMN. Saya bayangkan nanti jangan-jangan Kementerian BUMN dibubarkan, jangan-jangan cuma ada Danantara saja. Nah, di sisi lain Jokowi tentu melihat ini. Kalau dia tidak perintahkan relawannya dari awal-awal untuk konsolidatif, jangan-jangan bubar satu demi satu kan. Kan kita juga lucu mengatakan, kok ada relawan Jokowi, padahal sudah 2 periode tidak lagi bisa mencalonkan diri sebagai presiden dan juga wakil presiden, karena dilarang oleh putusan Mahkamah Konstitusi kan. Jadi buat apa lagi ada relawan seperti itu? Maka saya mengatakan dia sedang memegang relawannya dan sedang berusaha tetap memegang Prabowo agar masa depan politiknya itu masih cerah. Tetapi persoalannya adalah kalau misalnya kasus ijazah terungkap misalnya, kemudian termasuk juga kasus ijazah Gibran terungkap, maka saya mengatakan ya endgame bagi Jokowi dan katakanlah dinasti politiknya. Dan itu Jokowi endgame. Ya, menurut anak Medan Bersuara, benar kalau itu terungkap. Tapi terungkap Pak Bang Refli Harun? Karena dia juga masih punya kekuatan, atau Pak Prabowo masih punya utang budi loh ketika Pilpres. Jadi dia tidak akan membiarkan. Nggak bakalan. Tapi ini akan dibiarkan terus dan dipelihara. Kalau memang Jokowi masih punya kekuatan full ya, pasti akan terjadi seperti yang dialami oleh Bambang Tri dan Gus Nur ketika Jokowi undercover. Apa bedanya buku undercover dengan Jokowi undercover dengan Jokowi white paper? Sama-sama tentang ijazah, sama-sama tentang kepemimpinan Pak Jokowi. Sama kan? Kenapa tidak ditangkap? Katanya sudah ke penyelidikan, dan akan menembak, membeter siapa-siapa yang bersalah. Ada kemarin beberapa nama, katanya ada 12 nama, kalau nggak salah ya, termasuk juga Refli Harun, ada Bam mantan ketua KPK, ya. Kenapa tidak? Ayo, komentar di kolom komentar para termul-termul, karena kami bukanlah termul, tapi kami anti termul. Jadi sahabat-sahabat, apa yang bisa kita simpulkan dalam hal ini? Ya, ketika Rismond sudah berkoar-koar tentang ijazah tersebut, bahkan berani menyatakan berapa ya, 1.000 triliun kalau nggak salah, ijazah tersebut adalah palsu. Tapi kenapa tidak ditangkap? Ayo, mau dengar suara Rismond yang emosi tentang hal ini? Ini dia videonya. Tangan kayak cekel ayam, tanpa stempel, tanpa tanda tangan otoritas fakultas, yaitu dekan maupun pembantu dekan. Orang disuruh harus percaya. Ya, dosen UGM aja melihatnya itu nggak mungkin percaya itu. Dosen UGM, makanya yakinkan dulu internal UGM baru mencoba untuk meyakinkan publik. Bagaimana mungkin kalian meyakinkan publik kalau kalian cuma
bertanya dan menjawab sesama kalian. Seperti podcast Arisan, kan gitu. Yang bertanya UGM, yang menjawab UGM. Kok sepengecut itu UGM? Bingung saya. Nggak outreaching, menggapai luar. Menjangkau dunia luar. Kok jadi seperti jago kandang? Tanpa menunjukkan data. Iya, tanpa data, dan itu pun hanya internal UGM. Oke, saya ingin menanggapi tanggapan. Nah, ini hebatnya kan, tanggapan PPID UGM kita tanggapi lagi, ya kan? Oh, nah, dari tim hukum meminta informasi yaitu ijazah sarjana muda Fakultas Kehutanan tidak dalam penguasaan. Nah, tidak dalam penguasaan. Terus siapa yang menguasai? Harusnya tidak ada jawabannya kalau memang bukan tidak dalam, kalau tidak dalam penguasaan berarti ada tapi dikuasai orang lain. Tapi ini kontradiktif, tidak dalam penguasaan. Bagaimana ini Pak Andi Sandi, siapa namanya itu pejabatnya, yang Dr. Andi Sandi, ya. Bagaimana itu, ya? Tidak dalam penguasaan, berarti ada dong. Dikuasai oleh siapa? Tetapi kalimat berikutnya menurut buku petunjuk S1 Fakultas Kehutanan UGM tahun 1982, mahasiswa program sarjana kehutanan menempuh kurikulum program sarjana muda 120 SKS sebelum menempuh kurikulum sarjana 40 SKS. Namun sejak 1978 setelah lulus program sarjana muda tidak dikeluarkan ijazah sarjana muda. Ini bingung saya. Kalau sejak 1978 itu sarjana muda langsung melanjutkan sarjana, untuk apa dibuka program sarjana muda tahun 1980, Pak? Hah? Kalau memang langsung melanjutkan ke sarjana, untuk apa dibuka tahun 1980? Joko Widodo masih masuk program sarjana muda terdaftar. Kalau langsung ya berarti programnya cuma satu, yang namanya program sarjana. Ya, saya punya sejumlah saksi dari dosen UGM, ya. Ini bohong, ya, bohong ini. Mereka wajib memiliki program sarjana muda, ijazah sarjana muda sampai tahun 84, ya, 84. Jadi kalau 3 tahun sarjana muda Joko Widodo lulus, berarti tahun 83 masih memiliki ijazah sarjana muda. Jangan bohong, Pak Andi Sandi, ya. SKS-nya juga. Iya, jadi harus punya. Gitu loh, sampai tahun 84 mereka bilang. Ya, jadi kalau lulus benar tahun 1983, ya, Joko Widodo 3 tahun program sarjana muda, maka dia harus punya ijazah ijazah sarjana muda tahun 83. Dan herannya, ya, entry study atau entry program Joko Widodo ini baru dibocorkan Rektor of Emilia setelah diributkan sekian tahun. Sejak diributkan Pak Bambang Tri dan Gus Dur, belum pernah kita dengar bahwa Joko Widodo masuk dengan entry program atau program studi sarjana muda. Iya, setelah kita datangi juga. Wah, setelah di-spill oleh Dirtipidum, ya kan? Tahun akademik 1980-81 dan 1981-82. Itulah, setelah diributkan semua, baru dicicil informasi itu. Kenapa nggak dari awal, apalagi pada saat kami datang 15 April 2025 di ruang 109, dijelaskan aja. Kalau memang itu data pribadi nggak bisa kami lihat, minimum kalian jelaskan secara flowchart. Secara flowchart masuknya bagaimana, Joko Widodo, SKS-nya bagaimana, nilainya bagaimana, KKN-nya di mana. Bahkan kita tanya tahun KKN aja bingung. Nggak ada Pak, masih kami cari, kata Profesor Wening. Koran sarjana muda nggak ada. Di koran nggak ada ya sarjana muda. Kok ada dia? Jadi masuknya perintis itu pengumumannya sarjana ya. Tuh, ya. Jadi Profesor Ova Emilia, ya, berdasarkan ada itu sebuah podcast, di situ ada jubir gede apa namanya, jubirnya itu. Humas itu. Jubir atau humas yang juga ada ya di Baleru waktu kita datang itu. Ya, di situ dikatakan banyak dosen muda UGM yang tidak percaya sama kalian penjelasan Rektor Ova Emilia. Ya, lebih percaya ke penjelasan ilmiah RRT. Mbok ya bercermin gitu loh. Bagaimana mungkin kalian bisa meyakinkan orang lain, halayak publik di Indonesia yang ratusan juta, yang 280 juta publik ini, orang ini, ya, kalian berharap dengan podcast internal kalian, ya, podcast internal kalian, berharap kalian 280 juta percaya, sementara dosen-dosen UGM, dosen-dosen muda terutama, kebanyakan nggak percaya penjelasan kalian.
Jangan berharap orang lain percaya kalau internal UGM aja banyak nggak percaya. Kenapa? Ya dosen-dosen UGM itu khususnya yang muda yang belum terafiliasi Termul tentu bertanya. Karena mereka ketika kuliah sama seperti yang kita alami, kami alami. Observasi pertama. Observasi apa? Data. Lakukan pengukuran, lakukan pengumpulan data, analisa data, baru kesimpulan. Itulah yang kami lakukan ini. Teman, Rosuryo, Rismon Sianipar, Dr. Tipa, tokoh-tokoh masyarakat serta pengacara mereka ya berkumpul memberitahukan. Tegas Rismon ngomong bahwasanya tidak ada yang percaya, apalagi dosen-dosen muda, tentang perihal ijazah Pak Jokowi. Dan katanya Pak Jokowi pernah kuliah di IPB ya, sorry. Kehutanan ya, Fakultas Kehutanan. Jadi teman-teman, apakah hal yang seperti ini yang kita biarkan? Lihatlah, begitu menggelegarnya mereka berbicara. Namun kenapa tidak ditangkap? Ayo, tangkap, adili. Tapi itu tidak akan dilakukan, percayalah. Ini akan dipelihara terus, bergulir terus. Semua sudah tahu kok. Bahkan para lembaga-lembaga yang mana, ya bahkan mungkin ya, anggota-anggota MPR, DPR juga mudah mengetahui ini. Tapi mereka tutup mulut, tidak bergerak. Mungkin mereka sudah punya, atau ya Jokowi punya kartu as mereka masing-masing. Pastilah. Jadi teman-teman sahabat subscriber, kita harus, atau bagaimana kita bisa mengungkap ini? Tentu kita terus gaungkan agar masyarakat makin percaya. Menjadi pertanyaan buat kita semua, para subscriber dan para penonton. Kalau memang mereka mencemarkan nama baik Jokowi, hai para Termul, relawan, dimanapun kalian berada, ayo tangkap dong, laporkan. Ya, laporkan mereka. Mereka juga sudah mempunyai buku Jokowi White Paper. Ayo, pemerintah mana? Jangan atau larang penyebaran bukunya. Gak ada kan? Tidak akan dilakukan. Mereka akan terus bergerak terus. Untuk itu sahabat subscriber, kita bongkar terus. Kita nyalakan terus api-api perjuangan untuk kebenaran, penegakan hukum. Yang cinta dengan Sentana TV, ayo kita dengar lagi berita yang menggelegar. Tangkap dan adili Jokowi dan keluarga. Adili Jokowi, makjulkan Gibran. Satu paket. Di geng itu diantaranya ada Luhut Panjaitan. Pengkhianat bangsa itu pertunya usir dari Sumatera Utara itu. Termasuk Jokowi ini menurut saya itu pengkhianat. Dia merusak segala macam, membebaskan kekuatan asing, mengacak-acak kita. Dan banyak, bukan hanya itu aja. Itu kena semua hanya presiden. Semua dana dikucurkan. Menteri-menteri cari muka datang ke Medan. Kenapa nggak dari dulu bro? Menantu kau mau kau angkat menjadi gubernur. Apa yang dia bisa kau lakukan? Baru berapa bulan ketangkaplah si Topan Ginting. Memang nggak ada apanya. Salah satu orang Batak yang mempermalukan Batak adalah itu LBP. Ya, jadi adili Jokowi makjulkan Gibran memang karena apa dimakjulkan? Karena sudah terlanjur dia jadi wapres. Mereka sudah bersuara semua. Adili, tangkap dan adili Jokowi dan keluarga. Bahkan disinggung Bobi Nasution, presiden, gubernur Sumatera Utara, yang kemarin ada kendala di atau OTT Dinas PUPR Sumatera Utara. Namun sampai sekarang juga sama seperti Sylvester, tidak ada kenapa-kenapa, aman-aman saja. Sahabat subscriber, semua sudah bersuara, rakyat sudah bersuara, para konten kreator sudah bersuara. Ya, kita anti Termul juga sudah bersuara. Mari kita suarakan suara kebenaran. Mari kita suarakan suara anak Medan bersuara. Karena dengan inilah masyarakat semakin percaya dan semakin mengetahui apa sebenarnya yang terjadi dengan Pak Jokowi dan keluarga. Kita harus wanti-wanti, teman-teman. Kita harus peduli tentang hal ini. Janganlah ketika Roy Suryo dan kawan-kawan sudah bergerak untuk memberitahukan kebenaran, kita anggap itu tentang kebencian. Jangan. Mereka tidak benci, tapi mereka ingin memperbaiki sejarah bangsa agar tidak tercela dan tidak ada titik noda tentang kepemimpinan atau presiden, mantan presiden Republik Indonesia. Sahabat subscriber, kiranya di akhir penghujung
konten ini. Saya tetap berharap silakan share sebanyak mungkin. Karena sementara teman-teman views saya semakin turun, saya juga tidak tahu. Tapi saya tetap akan memberitahukan berita-berita tentang seputar ijazah Jokowi dan hal-hal yang lain yang kita anggap perlu untuk kita monitor. Walaupun beberapa hari ini saya tidak aktif atau tidak update karena mungkin ada pekerjaan yang banyak buat saya teman-teman. Baik teman-teman, di penghujung akhir saya hanya mengucapkan terima kasih. Salam perjuangan, hidup rakyat Indonesia merdeka, merdeka, merdeka.